Seluruh kegiatan belajar mengajar akibat meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas yang mencapai 35.000 warga. Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Riau. Kebakaran terparah melanda Kabupaten Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Kota Dumai. Kabut asap di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga semakin parah. Jarak pandang di sejumlah jalanan utama Kota Madinah di bawah 50 meter. Turun dari hari sebelumnya yang mencapai 100 hingga 150 meter. Aktivitas sekolah dan perkantoran juga masih terus berlangsung di tengah kualitas udara yang tidak sehat. Akibatnya jumlah penderita ISPA terus meningkat. Setiap harinya hingga 100 pasien datang ke Rumah Sakit Umum Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka mengeluhkan gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, hingga terserang demam. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur ibu kota Jakarta pagi tadi menyebabkan genangan air terjadi di sejumlah tempat. Akibatnya kemacetan pun bertambah parah. Antrean panjang kendaraan terjadi salah satunya di Jalan Rawa Kopi menuju Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibat hujan, Jalan Raya Perjuangan menuju Taman Aries tergenang air setinggi 20 hingga 30 cm. Sayangnya di lokasi tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas. Kemacetan juga terjadi di jalan tol dalam kota Tangerang menuju Tomang. Tidak hanya menyasar mobil-mobil mewah, KPK juga menyita truk pengangkut barang milik terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Truk-truk yang diparkir di pinggir jalan gedung KPK ini menurut juru bicara KPK, selain atas nama Wawan, 2 diantaranya atas nama Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, yang merupakan istri Wawan. Truk-truk ini disita dari anak perusahaan Wawan, PT Bali Pacific Pragama, yang berada di Serang, Banten. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan truk-truk ini digunakan untuk proyek pengaspalan di Serang. Dan hingga saat ini KPK telah menyita 58 unit mobil dan 1 motor Harley Davidson dari Tubagus Hairi Wardana yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Artis Edis Adelia kembali diperiksa penyidik kriminal umum Polda Metro Jaya untuk ketiga kalinya atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Edis Adelia tidak ditahan. Untuk ketiga kalinya, Ronia Ismawati Nur Azizah atau Edis Adelia diperiksa secara maraton selama 7 jam oleh penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya Senin kemarin. Edis Adelia diduga terkait pencucian uang yang dilakukan suaminya Ferry Setiawan. Edis Adelia dituduh menerima aliran dana 1 miliar rupiah dari suaminya yang diberikan dalam 7 kali transfer. Kini Edis Adelia dan Ferry Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, lumayan lelah aja. Saya diberikan kesehatan, saya bisa kuat, saya bisa sabar, saya bisa ikhlas. Udah itu aja, doanya aja. Gitu. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Edis tidak ditahan karena bersikap kooperatif terhadap penyidik. Namun, penahanan itu kemungkinan bisa terjadi. Edis Adelia disangkakan dengan pasal 5 tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Bagaimana potensi pemilih perempuan dalam pemilu legislatif yang akan berlangsung 29 hari lagi? Seputar Indonesia Siang segera kembali.